Ya, ya malam ini kita akan kembali belajar ya dari Wahyu pasal yang kedua, dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Di sini kita akan belajar dari gereja Smyrna ya. Ya, minggu lalu kita sudah membahas jemaat yang pertama yang menerima surat daripada Tuhan Yesus, yaitu jemaat Efesus. Ya, juga kita melihat puji-pujian yang Tuhan berikan kepada mereka dan juga teguran yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, pujian yang Tuhan berikan dapat kita lihat di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keenam tentang segala pekerjaan mereka, mereka tidak sabar terhadap orang-orang yang jahat, mereka sabar terhadap penderitaan yang mereka alami, dan juga mereka membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga dibenci oleh Tuhan. Jadi ini adalah pujian, tetapi walaupun pekerjaan mereka baik, walaupun mereka berjeripayah, walaupun mereka begitu tekun, tapi kalau hubungan mereka dengan Tuhan itu tidak dibangun dengan benar, maka mungkin semuanya akan menjadi tidak terlalu berarti. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan mereka, jangan sampai mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula ya. Jadi keintiman itu adalah unsur yang paling utama ya. Nah, itu sama juga dengan hubungan di antara kita dengan sesama kita, baik di dalam kehidupan bergereja, baik di dalam kehidupan berkeluarga, ya, baik di dalam kehidupan bermasyarakat misalnya. Nah, relasi itu sebenarnya merupakan dasar bagi kita ya. Kadang-kadang kita melihat ada orang menggunakan banyak tindakan untuk menyenangkan pasangan hidupnya, tetapi pasangan hidupnya tidak merasakan kasih yang sesungguhnya ya. Nah, itu juga merupakan sesuatu handicap di dalam hubungan kita. Jadi hubungan itu sendiri merupakan unsur yang sangat penting sehingga Tuhan Yesus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus supaya mereka kembali kepada kasih mereka yang semula. Mereka jangan meninggalkannya ya. Nah, itu dipakai istilah bertobat dan kembali melakukan apa yang telah mereka lakukan semula, yaitu mengasihi Tuhan. Kemudian hari ini kita akan bersama-sama belajar dari jemaat Smyrna ya. Seperti yang juga kita sharingkan minggu lalu, ya Efesus adalah jemaat yang meninggalkan kasih yang mula-mula. Smyrna adalah jemaat yang dianiaya. Ya. Kemudian kita melihat Pergamus dan Tiatira adalah jemaat yang berkompromi. Sardis adalah jemaat yang mati. Philadelphia adalah jemaat yang misioner. Dan Laodikia adalah jemaat yang berpusat pada manusia ya. Dan juga kita tekankan minggu lalu bahwa baik setiap gereja ataupun setiap individual di dalam gereja ya, banyak atau sedikit mempunyai elemen-elemen tertentu daripada karakteristik yang ada di dalam ketujuh gereja ya. Jadi kita mungkin ada sebagian Efesus, sebagian Smyrna di dalam kerohanian kita atau di dalam kehidupan bergereja. Jadi kita akan mendapatkan berkat besar kalau kita tekun mempelajari surat yang Tuhan Yesus berikan kepada jemaat-jemaat ini dan akan sangat membantu sekali ya. Jadi kita melihat di sini jemaat Smyrna adalah jemaat yang dianiaya, jemaat yang menderita ya. Kalau kita melihat Smyrna, dia adalah bagian utara kira-kira 35 mile daripada Efesus ya. Kita melihat Patmos ya, Yohanes menulis di Patmos, kemudian suratnya itu disampaikan kepada jemaat yang ada di Smyrna yang ditulis di dalam Wahyu ya. Nah, apa yang telah terjadi di Smyrna kemungkinan besar kita tidak dapat menyelaminya, khususnya bagi kita yang tinggal di Amerika, karena
penderitaan-penderitaan yang luar biasa yang telah mereka alami ya. Waktu itu gereja sedang mengalami tekanan yang luar biasa, penganiayaan yang sangat hebat ya. Nah, itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna ya. Jadi pertama-tama tujuan surat ini dituliskan kepada jemaat di Smyrna, tetapi disampaikan kepada malaikat. Nah, kita minggu lalu juga sudah membahas atau minggu sebelumnya bahwa yang dimaksudkan dengan malaikat tidak selamanya adalah malaikat-malaikat surgawi itu, tetapi juga bisa merupakan utusan-utusan Allah, utusan-utusan manusia, ya angelos ya. Jadi bisa juga merupakan pemimpin-pemimpin gereja. Nah, kalau kita melihat konteks daripada ketujuh surat ini sekali lagi menunjukkan para pemimpin atau para gembala daripada sidang jemaat yang ada di gereja-gereja tersebut. Mereka mendapatkan tugas yang khusus daripada Tuhan. Jadi Tuhan mengirimkan surat ini kepada mereka dan melalui merekalah akan memperkenalkan surat-surat, akan membacakan surat-surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Smyrna. Jadi dikatakan tuliskanlah kepada malaikat atau pemimpin jemaat di Smyrna. Nah, hari ini setiap kita akan dipanggil untuk melakukan suatu pelayanan yang khusus, dan seperti kita tahu di dalam grup kita, setiap kita telah mendapatkan tugas khusus daripada Tuhan ya untuk melakukan pelayanan. Dan kita tahu juga pada waktu Tuhan Yesus memperkenalkan diri, dia mengatakan dia adalah menopang ya ketujuh bintang di tangan kanannya. Artinya apa? Artinya kita melayani Tuhan, Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memakai kita ya. Jadi kita tidak pernah menghadapi masalah atau pelayanan dengan kekuatan diri kita sendiri, dan kalau sampai kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan merasakan akan keterbatasan dan ketidakmungkinan kita. Tetapi tangan kanan Tuhan yang Maha Kuasa itu yang melindungi, yang menopang, yang memegang kita, yang akan memberkati kita sehingga pelayanan kita boleh semakin disenangi oleh Tuhan ya. Jadi kita melihat di sini surat pertama disampaikan kepada para pemimpin gereja, kemudian para pemimpin gereja itu menyampaikan isi surat ini kepada jemaat yang ada di Smyrna. Kembali kita melihat geografi daripada Smyrna, ya dia berada di bagian utara daripada kota Efesus. Nah, Smyrna menjadi sangat terkenal pada abad ke-9 sebelum Masehi. Ya. Nah, kota ini dihuni oleh orang-orang Yahudi juga, ya, dan juga orang-orang Yunani. Nah, kira-kira pada tahun 580 sebelum Masehi, kota ini dihancurkan oleh Raja Aliates dari negeri Lydia. Ya. Dan setelah dihancurkan, kira-kira 2 abad kemudian, ya Alexander the Great, dia itu berniat membangun kembali akan kota Yunani ini, ya menjadi satu kota bagi orang-orang Yunani, bagi kerajaan Yunani. Tetapi akhirnya yang melaksanakan pembangunan itu sendiri adalah pengganti daripada Alexander the Great ya, kalau kita baca, yaitu di bawah pemerintahan Antigonus pada tahun 316 sampai 300 sebelum Masehi, dan juga Lysimachus ya, itu pada tahun sekitar 301 sampai 281. Jadi di sepanjang 316 sampai 281 sebelum Masehi adalah masa-masa mereka membangun kembali kota Smyrna.
Dan setelah kota Smyrna dibangun kembali, kota Smyrna menjadi satu kota perdagangan yang sangat penting, ya. Bahkan di dalam catatan sejarah dikatakan Smyrna adalah sebuah kota yang megah dan indah, ya, karena mereka berada di puncak Bukit Pagos yang kira-kira ketinggiannya 1.250 kaki, jadi tinggi sekali, ya. Dan di atas puncak itu dibangun bangunan-bangunan yang mengelilingi, ya, sehingga kita mendengar istilah, ya, mahkota Smyrna, ya, satu kota yang sangat indah dengan bangunan-bangunan di atas puncaknya itu yang mengelilingi seperti satu mahkota yang sangat indah, ya. Jadi itu adalah satu kota yang sangat indah dan mereka mempunyai hubungan yang sangat baik dengan kerajaan Romawi, ya. Bahkan sebelum Romawi menjadi terkenal, mereka sudah menjadi sekutu yang sangat baik. Jadi ini adalah satu latar belakang daripada kota Smyrna. Nah, kita memang tidak mengetahui terlalu banyak tentang Smyrna daripada Alkitab, ya. Karena apa? Karena Alkitab tidak menulis banyak. Nah, bahkan setahu saya kalau kita melihat Alkitab, ya tempat ini satu-satunya yang menyebutkan tentang kota Smyrna, ya. Tetapi kita juga dapat mengetahui bahwa kota Smyrna itu adalah gereja Smyrna ini adalah gereja yang dibangun oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misionari yang ketiga, ya, yang ketiga. Karena kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 dikatakan di situ sepanjang perjalanan Paulus ke Efesus. Nah, kita tahu Efesus adalah di bagian selatan Smyrna, ya. Jadi sepanjang perjalanan pelayanan Paulus di Efesus yang terletak di dekat Smyrna ini, ya, bahwa semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan. Jadi tentunya termasuk Smyrna, walaupun tidak ditulis secara khusus bahwa Paulus mendirikan gereja ini. Tapi kita tahu dalam perjalanannya Paulus mengabarkan Injil kepada daerah itu, ya, daerah itu. Seperti juga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-10 dikatakan hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi kita melihat di sini, ya, kota Smyrna adalah satu kota yang sangat indah, ya. Kemudian kalau kita melihat istilah Smyrna, ya, dikatakan di sini dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Nah, istilah Smyrna kalau di dalam bahasa aslinya bahasa Yunani adalah Smurna, ya, Smurna. Nah, banyak penafsir mengatakan Smurna ini adalah mempunyai pengarti tentang mur, ya. Mur, ya, kita tahu mur pada waktu Tuhan Yesus masih bayi, ya, Tuhan Yesus orang Majus datang mengunjungi, ya, seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang kedua dan ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, ya. Nah, mur itu tanda kematian, ya. Dan misalnya di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-23 saat Tuhan Yesus disalibkan dikatakan lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya tetapi ia menolaknya, ya. Juga di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-39 dikatakan juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Jadi itu juga dilakukan untuk mengurapi tubuh Tuhan, ya. Jadi kata Smyrna ini
adalah satu istilah yang berhubungan dengan mur, sehingga banyak penafsir mengatakan pengertian daripada istilah Smyrna itu sendiri adalah lambang kematian, ya, lambang kematian, khususnya untuk jemaat yang ada di Smyrna, untuk gereja Smyrna itu merupakan suatu lambang kematian. Nah, kita kalau melihat sejarah Smyrna, ya seperti juga tadi saya singgung sedikit bahwa Gereja Smyrna terdiri atas serangkaian perampokan, kebakaran, dan kehancuran. Ya, dan gereja Kristen sangat menderita pada waktu itu. Ya, mengapa menderita? Karena jemaat Smyrna, nanti kita akan melihat lebih lanjut, mereka memegang teguh iman mereka. Ya, nah gereja Kristen akan diterima baik oleh dunia ini seandainya kita mau sedikit kompromi dengan dunia, ya. Kalau kita ingin diterima oleh dunia, kalau kita berkompromi sedikit, ya. Misalnya yang terjadi di Smyrna, mereka selalu dipaksa untuk mengakui Kaisar Romawi sebagai Tuhan mereka. Ya, nah mereka tidak mau karena mereka percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ya, kata Yesus kepada mereka, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau seandainya mereka hanya mengubah sedikit konsepsi teologi mereka dan tidak menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat mereka, Tuhan yang mereka sembah, hanya kompromi sedikit, mungkin mereka tidak akan dihukum, tidak akan disiksa, tidak akan mengalami banyak penderitaan. Tetapi kita melihat bahwa jemaat yang ada di Smyrna adalah jemaat-jemaat yang sangat setia kepada Tuhan, yang memberikan teladan yang luar biasa kepada kita tentang iman yang kuat di tengah-tengah situasi-situasi yang sangat amat menekan akan kehidupan kerohanian mereka. Jadi mereka memberikan satu contoh yang sangat indah. Nah, salah seorang yang sangat terkenal yang bernama Polikarpus, ya, dia adalah murid daripada Yohanes, penulis daripada kitab Wahyu ini, ya, dan dia adalah gembala yang ada di Smyrna setelah masanya Yohanes. Ya, jadi kita melihat dia adalah salah satu martir yang mengalami siksaan, ya, pada gereja mula-mula. Saya sempat membaca sedikit kisah tentang Polikarpus, bagaimana dia dihukum mati, ya. Saudara juga dapat membacanya di tulisan, ya. Sekarang kita juga bisa melihat dari online, ya, misalnya The Martyrdom of Polycarp, ya, jadi kematian syahid. Bagaimana bagaimana Polikarpus ini mati syahid, ya. Jadi karena orang-orang Kristen pada waktu itu tidak mau menyembah kaisar, tidak mau menyembah dewa-dewa orang Romawi, tetapi satu-satunya menyembah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sikap mereka yang begitu fundamental, kalau kita hari ini mengatakan yang begitu, bahkan sebagian orang mengatakan radikal, yang sungguh-sungguh begitu kuat, saudara sekalian, ya, yang begitu berakar kepada iman yang hanya kepada Tuhan Yesus. Malah oleh orang-orang Romawi mereka dipandang sebagai orang kafir. Jadi orang-orang gereja malah dianggap kafir, ya. Ya, orang yang tidak menyembah kepada dewa mereka. Jadi orang-orang Smyrna memburu orang-orang Kristen yang ada di Smyrna dengan teriakan, "Enyalah orang-orang kafir," ya. Mereka ingin menyingkirkan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi Polikarpus pada waktu itu adalah seorang gembala yang boleh dikatakan sangat disegani di kota itu.
tetapi dia diburu oleh prajurit Smyrna, ya. Dan prajurit itu sudah mengirim orang-orang Kristen lainnya untuk dibunuh di arena-arena. Kita tahu ya, di Roma itu arena-arena dipakai untuk menyiksa dan untuk membunuh orang-orang Kristen. Dan sekarang mereka menginginkan pemimpin daripada orang Kristen itu sendiri, yaitu Polikarpus. Nah, Polikarpus setelah dia mengetahui bahwa pasukan-pasukan itu berusaha untuk menangkap dia, dia pergi menyembunyikan diri, dikatakan. Ya, dia pergi ke rumah temannya, menyembunyikan diri di tempat-tempat yang berbeda-beda. Pada waktu prajurit itu mengetahui dia di mana, dia pindah ke tempat lain lagi. Nah, akhirnya dia merasa begini terus tidak baik, ya. Mengapa tidak baik? Karena prajurit-prajurit itu karena tidak dapat menangkap Polikarpus, mereka menangkap orang-orang Kristen untuk disiksa supaya memaksa Polikarpus itu menyerahkan diri. Ya. Jadi akhirnya Polikarpus walaupun dia mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, dia malah tidak mau melarikan diri. Bahkan dikatakan dia menerima akan kedatangan prajurit itu dengan sopan, ya. Pada waktu prajurit itu datang menangkap dia, dia juga meminta izin untuk berdoa dulu dengan Tuhan Yesus, katanya. Dia bilang, beri saya 1 jam, saya berdoa dengan Tuhan, baru saya ikut kalian, katanya. Nah, para prajurit itu juga mengizinkan dia, sehingga dia berdoa selama 2 jam, katanya. Lalu kemudian dia ditangkapnya. Nah, dikatakan di situ secara khusus bahwa sebenarnya kepala prajurit yang memimpin prajurit pasukan itu untuk menangkap dia sempat berkata-kata dengan um, Polikarpus, katanya, apa salahnya menyebut Kaisar sebagai Tuhan, katanya. Nah, mempersembahkan sedikit kemenyan kepada dia, sudah kamu bebas, katanya, tidak perlu menderita, katanya. Tetapi Polikarpus dengan tenang mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan hal yang demikian. Ya. Nah, ini adalah satu contoh yang sangat indah bagi kita. Lalu kemudian pada waktu dia dibawa kepada gubernur Romawi, ya dikatakan di pengadilan situ gubernur itu berkata kepada dia, katanya, hormatilah usiamu Pak Tua, katanya, ya, karena dia sudah begitu tua, ya, sudah akhir daripada abad pertama, ya. Jadi Yohanes waktu itu sudah sangat tua sekali. Jadi gubernur mengatakan, Bapak tua, ya hormatilah umurmu, katanya, ya, bersumpahlah demi berkat kaisar, katanya, ubah sedikit pendirianmu, katanya, dan berserulah, enyalah orang-orang kafir, katanya, maka kamu akan dibebaskan. Ya. Nah, itu adalah godaan, saudara sekalian, ya. Tetapi dikatakan Polikarpus dia tidak melakukannya, ya, dia tidak ingin melakukannya. Lalu kemudian gubernur Romawi itu berupaya terus menasihati dia dan berjanji akan melepaskan dia asal dia mau menghujat Tuhan Yesus. Nah, Polikarpus mengucapkan kata yang sangat indah. Dia mengatakan, selama 86 tahun diri sendiri saya sudah mengabdi kepada Kristus dan Tuhan tidak pernah menyakiti hatiku, katanya. Bagaimana saya dapat mencaci dia, katanya, yang sudah menyelamatkan saya, memelihara saya begitu baik dan setia kepada saya. Ya, jadi dia adalah seorang yang sangat setia kepada Tuhan. Ya, jadi melalui pertukaran percakapan itu, ya, gubernur itu menjadi sangat marah. Ya, jangan sama, karena Polikarpus dengan tegas mengatakan, kalau kamu ingin mengetahui siapa saya adalah orang Kristen yang sejati. Ya, dia begitu tegas. Nah, Polikarpus mengatakan, panggil binatang-binatang itu, ya. Jadi untuk menyiksa Polikarpus. Tetapi
Polikarpus berkata, bila hal itu akan mengubah kondisi buruk menjadi berpegang pada kebenaran, tetapi bukan kondisi yang semakin berpegang pada kebenaran melebihi buruk, katanya. Ya, jadi dia ingin menunjukkan bahwa keadaan-keadaan itu tidak akan mengubah sikapnya ya terhadap kebenaran. Ya. Kemudian kita melihat dia diancam untuk menyalakan api ya. Lalu dia mengatakan apa? Apimu dapat membakar saya mungkin hanya dalam 1 jam katanya. Tetapi nanti ya api penghakiman yang kekal itu akan membakar engkau katanya ya. Jadi itu adalah satu kata yang sangat menyakiti. Akhirnya dikatakan bahwa Polikarpus itu dililiti pada satu tiang dan dibakar. Ya. Ada orang mengatakan dia dibakar tetapi tidak terbakar. Luar biasa. Akhirnya dia ditikam dan darahnya yang keluar itu memadamkan api di sekitarnya. Jadi kita melihat di sini Polikarpus, dia meninggalkan satu contoh, satu teladan yang sangat indah bagi kita untuk hidup berpegang pada kebenaran Tuhan. Waktu saya masih mengikuti kebaktian persekutuan remaja, saya pernah mendengar seorang pendeta berkhotbah. Katanya pada waktu zaman Jepang di Kalimantan ada kira-kira ada mungkin 5 atau 6 anak muda Kristen yang orang Kristen yang ditangkap, kemudian mereka disuruh melangkahi gambar Tuhan Yesus dan meludahi akan foto Tuhan Yesus dan mengutuki nama Tuhan Yesus katanya. Dan diantaranya ada 3 yang melakukan dan ada 2 atau 3 yang bersikeras tidak mau melakukan ya. Dan akhirnya malah yang melakukan itu dibunuh oleh tentara Jepang ya. Karena pemimpinnya mengatakan orang yang tidak setia kepada Tuhannya tidak mungkin akan setia kepada pemerintahan Jepang katanya. Kalau kita bisa mengubah orang Kristen yang setia, maka mereka nantinya akan setia kepada pemerintahan Jepang katanya. Akhirnya justru yang menyangkal Tuhan Yesus yang dibunuh katanya. Ya, saya mendengar cerita itu, saya sungguh merasa terhibur dan bersyukur untuk mereka yang mau bertahan di dalam iman mereka. Ya, jadi kita melihat memang situasi-situasi seperti Polikarpus itu bukan situasi yang gampang dihadapi. Ya, tidak semua orang dapat bertahan dan mempertahankan imannya. Tidak semua orang dapat tetap berfokus dan menegadah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sangat menyiksa ini, yang sangat menakutkan ini. Tetapi Polikarpus dan juga di dalam sejarah banyak orang Kristen, mereka telah meninggalkan contoh-contoh para martir, mereka telah meninggalkan contoh-contoh. Nah, sehingga ada satu istilah mengatakan darah kaum martir adalah benih gereja ya, darah yang mereka tumpahkan di mana disitulah nanti gereja akan bertumbuh dengan luar biasa. Kita bersyukur sekali Polikarpus dia mempunyai teladan yang begitu indah. Dan kemudian kita melihat Tuhan Yesus kepada jemaat yang menderita di Smyrna. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya ya. Dia memperkenalkan dirinya dalam 2 segi ya. Dia katakan inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan yang hidup kembali. Jadi Tuhan Yesus dia mengatakan bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir ya. Nah, kalau kita membaca di dalam Wahyu ada beberapa ayat yang sudah kita pernah baca dan juga ada ayat yang belum kita baca memberikan konsep yang sama. Misalnya di dalam pasal 1 ayat yang ke-8 Tuhan Yesus mengatakan Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang,
yang maha kuasa. Ya, di dalam pasal 1 ayat yang ke-17 juga dikatakan, ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Nanti pada waktu kita memasuki pasal yang ke-21 dan ke-22, di situ sekali lagi Tuhan Yesus berbicara tentang keberadaannya sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus memperkenalkan terus tentang dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Dan kita juga pernah jelaskan, ini menunjukkan tentang siapakah Tuhan Yesus dalam hubungannya dengan ciptaan, dalam hubungannya dengan sejarah manusia, ya, bahwa Yesus adalah pencipta sejarah, dia adalah penebus sejarah, dia adalah pemelihara umat manusia di dalam sejarah. Nah, dia adalah pusat daripada sejarah manusia, ya. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri, ya, segala sesuatu berada di dalam topangannya. Jadi ini adalah yang awal dan yang akhir. Jadi kalau seseorang hidup di dalam sejarah tetapi tidak mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan Yesus, berarti dia terputus dengan core, ya, dengan inti sejarah itu sendiri, ya. Jadi Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Dia merangkum semua sejarah. Kalau manusia yang ada di dalam sejarah terlepas daripada hubungannya dengan Tuhan Yesus, berarti dia tidak mempunyai makna yang sesungguhnya daripada eksistensi dan juga perjalanan hidupnya di dalam dunia ini, ya. Perjalanan hidup kita menjadi berarti, menjadi berarah dan bertujuan, berpengharapan semata-mata karena adanya koneksi kita dengan inti daripada sejarah, yaitu Tuhan Yesus, karena dia adalah segala-galanya. Nah, di sini Tuhan Yesus kepada jemaat yang sedang menderita, dia memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Ya, dia akan menopang akan jemaat ini dari awal sampai akhir. Jadi itu nanti ada hubungan dengan nasihatnya kepada jemaat di Smyrna supaya mereka jangan takut, ya. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian dia bukan hanya memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, di sini juga dikatakan yang telah mati dan hidup kembali. Nah, ini satu konsep yang juga tidak asing bagi kita. Kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus, ya. Tetapi di sini tidak hanya menekankan tentang kemenangan Kristus akan kematian, ya. Tidak hanya menekankan tentang kebangkitannya daripada orang mati yang menunjukkan tentang keunikan kekristenan, ya, karena kita tahu bahwa kebangkitan Kristus adalah keunikan di dalam kekristenan, karena kita tahu bahwa banyak pemimpin-pemimpin agama, pendiri-pendiri agama yang mengklaim mereka sebagai Tuhan di dalam agama mereka, tetapi mereka masih terbaring di kubur mereka. Ya, kubur mereka tidak kosong, tetapi kubur Tuhan Yesus kosong, ya, menunjukkan tentang Dia telah menang atas kematian. Tetapi di sini tidak hanya menekankan tentang bagaimana dia menang atas kematian. Di sini juga menunjukkan tentang hubungan, ya, relasi yang indah antara Tuhan Yesus dengan jemaat yang ada di Smyrna. Kita tahu jemaat yang ada di Smyrna adalah jemaat yang dianiaya. Jemaat yang dianiaya sangat amat membutuhkan penghiburan, membutuhkan penopangan, perlu dikuatkan. Dan di sini Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka, bahwa Dia telah menang dan siapa yang bersatu dengan Dia, ya, karena Dia telah menaklukkan kubur, karena Dia telah menaklukkan kematian, maka
jemaat yang bersatu dengan Tuhan Yesus juga akan menikmati kuasa yang sama. Nah, ini adalah satu penghiburan yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus nyatakan untuk jemaat yang ada di Smyrna. Sekali lagi, setiap kali Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya di dalam surat-surat yang berbeda ini, Tuhan Yesus menghubungkan, mengidentifikasikan dirinya dengan jemaat yang sedang menerima surat. Jadi jemaat yang ada di Smyrna, mereka menghadapi ambang-ambang pintu kematian, hukuman-hukuman, penganiayaan-penganiayaan, dan Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mereka bersatu dengan Tuhan dan mereka tidak perlu takut kepada maut ataupun kematian. Karena dengan persatuan dengan Kristus, Kristus yang menang atas kubur, kemenangan itu juga akan dinikmati oleh jemaat yang ada di Smyrna. Sehingga walaupun jemaat yang ada di Smyrna, mereka menderita, Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang luar biasa kepada mereka bahwa Yesus adalah menang. Ya, seperti juga pernah dituliskan oleh Paulus ya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54 sampai 58 ya. Dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis ya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, itu adalah satu penghiburan yang luar biasa. Ya, kita berdiri teguh karena kita mengenal siapakah Tuhan kita. Jadi, Tuhan pertama-tama memperkenalkan dirinya kepada jemaat yang ada di Smyrna, supaya jemaat yang ada di Smyrna itu di dalam masa-masa menghadapi penderitaan, mereka tetap teguh ya, berharap di hadapan Tuhan, tetap teguh bersandar kepada Tuhan. Itu adalah satu contoh teladan yang sangat indah yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka yang dapat menguatkan mereka ya. Seperti juga penulis Ibrani mengatakan di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, kita percaya bahwa rasa takut kepada maut itu ada di dalam setiap orang ya. Nah, sehingga dikatakan di sini manusia sebenarnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Tetapi Yesus Kristus membebaskan kita daripada rasa takut yang demikian. Jadi Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada jemaat yang ada di Smyrna sebagai Dia yang telah mati tetapi hidup kembali, itu menunjukkan tentang kemenangannya dan tentang pelepasan yang akan diterima oleh jemaat yang ada di Smyrna ya. Seperti juga yang pernah kita bahas pada waktu kita bersama-sama mempelajari kitab Roma ya. Di sini kita melihat bahwa Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kasih Allah itu mengikat kita, menguatkan kita, bahkan kemenangan Kristus menjadi pegangan kita. Jadi kita melihat baik Polikarpus, jemaat-jemaat yang ada di Smyrna, yang mereka memiliki keteguhan mereka, iman mereka, sehingga mereka walaupun menghadapi hukuman yang begitu luar biasa, menghadapi kematian, mereka tetap berpegang pada iman mereka, tidak goyah sama sekali. Itu adalah hal yang sangat indah. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-9, ya. Ayat ke-9 dikatakan, aku tahu. Nah, Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, ya, kalau kita bandingkan dengan ayat yang kedua, Tuhan Yesus juga mengatakan, aku tahu ya tentang keadaan mereka. Nah, sekarang Tuhan Yesus pada waktu dia berbicara tentang jemaat yang ada di Smyrna, dia juga berkata, aku tahu. Tahu apa, saudara sekalian? Tuhan Yesus mengetahui kesusahan dan kemiskinan jemaat yang ada di Smyrna. Nah, istilah kesusahan di sini adalah philipsis, ya, di dalam bahasa Yunaninya. Philipsis itu juga sebenarnya diterjemahkan sebagai kesengsaraan. Kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kesusahan. Nah, kalau di dalam kata aslinya juga mempunyai arti kesengsaraan, penderitaan yang sedang mereka hadapi. Nah, memang sebagai orang Kristen kelihatannya kesusahan, penderitaan itu merupakan sesuatu yang hampir identik dengan identitas kita, ya. Nah, kita menghadapi banyak tekanan di dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, dunia akan membenci kita seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33, ya, bahwa dunia akan menganiaya kita, ya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada setiap kita. Bahkan di dalam 2 Timotius dikatakan oleh Paulus di sini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Artinya apa, saudara sekalian? Kalau kita sungguh-sungguh mau hidup beribadah, mau hidup saleh di hadapan Tuhan, maka kita tidak mungkin terlepas daripada penderitaan. Itu adalah sesuatu yang datang bersama-sama. Ya, bahkan sepertinya dikatakan di sini adalah satu keping uang dengan dua sisi, saudara sekalian. Sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Beribadah kepada Tuhan Yesus, maka penderitaan, penganiayaan itu akan hadir bersama-sama. Itu adalah harga yang harus kita bayar sebagai orang percaya. Yohanes 15 ayat ke-18 dan 19 memberitahukan kepada kita mengapa dunia membenci kita, ya. Karena dunia telah membenci Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus, kita akan mengambil bagian daripada kebencian yang diberikan oleh dunia, ya. Nah, di dalam ayat ke-19 dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentunya dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Ya, seperti Polikarpus, kalau dia mau menghujat Tuhan Yesus, mau mengatakan Kaisar Romawi sebagai Tuhan di dalam hidup mereka, menyembah dewa-dewa mereka, maka Polikarpus menjadi milik dunia, dan dunia tidak akan membenci dia, dunia tidak akan menyiksa dia. Tetapi karena dia bertahan di dalam imannya kepada Tuhan Yesus, maka dia menghadapi penderitaan. Ya, saudara dan saya hari ini juga demikian. Kalau dunia tidak senang terhadap kita, jangan khawatir, jangan kecewa, karena kita tahu bahwa dunia membenci Tuhan Yesus. Bahkan itu akan membuktikan tentang keunikan,
absahan daripada iman kita di hadapan Tuhan Yesus. Ya, kemudian kita melihat selain daripada kesusahan atau kesengsaraan, penderitaan, juga dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ya, nah istilah kemiskinan tokaya ya itu pada dasarnya mengacu kepada tingkat kemiskinan yang sangat rendah yang dapat dialami oleh manusia. Jadi itu merupakan satu tingkat kemiskinan yang luar biasa ya. Nah, kita sebagai orang khususnya tinggal di Amerika, mungkin kita tidak akan mengalami atau mengerti akan kemiskinan yang demikian ya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, ya sepengetahuan saya di dalam Perjanjian Baru ada 3 kali ya kata ini muncul ya. Jadi pertama di dalam Wahyu yang kita baca ini, kemudian di dalam 2 Korintus ya, di dalam pasal yang ke-8 ayat yang kedua itu berbicara tentang kemiskinan yang sangat mendalam yang dialami oleh orang-orang di Makedonia. Kemudian di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 pada waktu berbicara tentang kemiskinan Kristus di dalam inkarnasinya ya, dia yang kaya menjadi begitu miskin bagi kita. Nah, istilah yang dipakai tentang keterbatasannya, kemiskinannya itu adalah istilah yang sama dengan yang dipakai di dalam ayat ini, yaitu tokaya, ya saudara sekalian. Jadi kita melihat di sini bahwa jemaat di Smyrna itu adalah satu jemaat yang hidup di dalam kemiskinan. Walaupun tadi kita melihat latar belakangnya, ya, Smyrna adalah satu kota perdagangan yang sangat penting dengan bangunan yang indah ya, tetapi mungkin karena iman mereka ya, seringkali kita mendengar banyak orang Kristen bersaksi karena iman akhirnya mereka mungkin kehilangan pekerjaan, mereka mungkin akhirnya ditolak oleh keluarga dan sebagainya, menghadapi banyak penderitaan. Ini juga bisa terjadi pada jemaat yang ada di Smyrna. Walaupun kotanya itu merupakan kota perdagangan yang penting, tapi jemaat itu sendiri mungkin karena disiksa sedemikian rupa, ya mereka mengalami kemiskinan. Tapi di dalam kalimat kurung itu ya dikatakan, namun engkau kaya. Nah, saudara sekalian, sepertinya ini merupakan satu konsepsi yang berkontradiksi satu dengan yang lain. Ya. Artinya apa? Bagaimana seorang yang miskin sekaligus kaya, ya saudara sekalian. Nah, memang kadang-kadang pandangan dunia kita sepertinya menderita, tetapi sebenarnya di dalam hati kita mempunyai sukacita, damai sejahtera yang luar biasa, yang tidak dapat dirasakan, yang tidak dapat dinikmati oleh dunia. Ya, walaupun secara luar mereka menganggap kita menderita, mereka menyiksa kita, mereka menekan kita, tapi di dalam hati kita ada sukacita. Ya, itu adalah sesuatu yang nyata, ya, seperti yang di dalam Filipi dikatakan. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ya, kita tahu waktu Paulus di penjara ada orang mengabarkan Injil dengan maksud yang tidak ikhlas, disangkanya dengan cara demikian boleh memperberat ya, beban Paulus di dalam penjara. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus tentang apa yang dia alami di dalam hatinya, tetapi tidak mengapa katanya. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu. Aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Di dalam penjara, di dalam keadaan menderita, ada orang-orang luar yang bukan Kristen menekan dia. Ada orang-orang Kristen yang sengaja mengabarkan Injil untuk menyakiti dia. Tetapi Paulus berkata,
dalam hatiku ada sukacita. Puji Tuhan, saudara. Ya, ini adalah yang dialami oleh jemaat yang ada di Efesus. Ya, walaupun di Smyrna, walaupun di luar mereka kelihatannya menderita, tetapi di dalam hatinya mereka begitu bersukacita. Ya, nah di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 yang ke-10 dikatakan, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersukacita. Nah, ini adalah sesuatu yang kelihatannya berkontradiksi tetapi bereksis bersama-sama di dalam diri orang Kristen. Ya, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, bukan hanya kaya tetapi memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi banyak orang menjelaskan ini adalah kemiskinan secara materi, tetapi kaya secara rohani. Ya, Efesus pasal yang pertama dan yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, berkat rohani ini, kekayaan rohani ini, tidak mungkin dimiliki oleh orang yang berada di luar Kristus. Karena kekayaan rohani ini hanya diberikan dalam Kristus kepada setiap orang yang percaya. Dan kekayaan rohani itu tersimpan di tempat yang kekal, tidak akan diambil, tidak akan hilang, tidak akan dirampas oleh si jahat. Nah, ini adalah satu kekayaan yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Smyrna. Ya, nah itu adalah satu kekayaan yang sejati. Secara materi kelihatannya mereka miskin, tetapi di dalam kerohanian mereka kayanya luar biasa. Ya, itu adalah satu hal yang sangat indah. Nah, kita belum membahas tentang Laodikia. Kalau kita membandingkan, ya ini adalah dua sisi yang bertolak belakang antara jemaat yang ada di Smyrna dengan jemaat yang ada di Laodikia. Jemaat yang di Smyrna, mereka miskin tetapi mereka kaya. Ya, jemaat yang di Laodikia, mereka menganggap diri mereka kaya dan telah memperkayakan diri, tetapi mereka sebenarnya dikatakan melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi ada dua situasi yang sama sekali berbeda. Ya, yang satu dari luar miskin, tetapi dalamnya adalah kaya. Yang satu luarnya kelihatan kaya, tetapi dalamnya begitu miskin. Ya, nah kita boleh memilih mau menjadi orang Kristen yang bagaimana, saudara sekalian. Ya, jadi kita boleh berdoa meminta Tuhan menolong kita. Ya, melihat bagaimana jemaat Smyrna yang begitu diberkati oleh Tuhan. Ya, sebagai orang Kristen, memang banyak juga orang Kristen yang diberkati dengan materi-materi, tetapi mereka juga memakainya sebagai saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Ya, kalau seandainya kita menerima materi-materi tetapi tidak kaya secara rohani, maka mungkin materi itu justru akan menghalangi kita untuk mengenal Tuhan kita, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa materi bisa menghalangi seseorang, ya seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-19 ini. Dia mengatakan apa? Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah satu peringatan yang sangat penting ya bagi kita. Kemudian kita melihat selain Tuhan Yesus berkata bahwa
jemaat yang ada di Smyrna itu hidup di dalam kesusahan, kemiskinan karena Tuhan, tetapi mereka kaya. Hal yang ketiga yang ditunjukkan adalah mereka bertahan di dalam kesengsaraan dan mereka bertahan juga di dalam fitnahan orang lain. Ya, dikatakan di sini dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Kita melihat di sini ya orang-orang Kristen yang ada di Smyrna, mereka dianiaya oleh sekelompok orang yang mengaku diri mereka sebagai orang Yahudi. Tetapi mereka adalah orang Yahudi yang tidak mengikuti jalan hidup Abraham, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang akhirnya mereka dipakai oleh iblis untuk menentang orang-orang Kristen. Ya, nah tentang jemaah iblis kita juga akan melihatnya di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-9 pada waktu kita membahas tentang jemaat yang ada di Philadelphia. Ya, di situ juga dibicarakan tentang jemaat yang menyembah kepada iblis, dipakai oleh iblisnya. Padahal Abraham adalah bapak orang beriman, tetapi orang-orang Yahudi yang ada di sini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada si jahat. Ya, memang orang Yahudi dipilih secara khusus oleh Tuhan, tetapi kitalah yang mewarisi akan kekayaan daripada iman Abraham. Ya, seperti juga Yohanes Pembaptis pernah berkata di dalam Matius pasal yang ketiga dan ke-9, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ya, mereka mengakui diri sebagai Yahudi, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki iman Abraham. Di dalam Roma pasal yang kedua juga dikatakan, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-6 juga dikatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Nah, mungkin ada orang berpikir kalau begitu janji Tuhan itu kan gagal, ya. Nah, Paulus di sini mengatakan tidak. Karena apa? Karena keyahudian sejati itu diteruskan oleh gereja yang dikatakan sebagai orang-orang yang menerima sunat di dalam hati. Ya, jadi kita melihat di sini ya jemaat-jemaat yang ada di Smyrna, sebagian orang Yahudi mereka adalah jemaah iblis yang menyiksa umat-umat percaya. Ya, nah kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, kita melihat kehidupan, kelahiran, pertumbuhan, perkembangan gereja, mula-mula ya pindah dari Yerusalem ke Asia Kecil, ke Galatia, dan kemudian ke Eropa, ke Roma. Ya, kita melihat yang membuat masalah-masalah di dalam gereja, yang menganiaya gereja-gereja, kebanyakan juga orang-orang Yahudi. Ya, nah mereka disebut di sini adalah jemaah setan. Ya, jemaah setan. Mereka dipakai oleh setan iblis untuk mengkhianati, ya, untuk mengkhianati, untuk memfitnah.
Jadi kadang-kadang kita difitnah, ya mungkin orang-orang dipakai oleh iblis, ya. Jadi kita jangan membenci orangnya, kita berdoa bagi orangnya, kita meminta Tuhan mengampuni orangnya, tetapi saudara sekalian, kita jangan sampai dipakai oleh si jahat sehingga kita menjadi apatis, menjadi putus asa, ya. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita juga harus berhati-hati dengan kondisi kita. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi di sini yang menyangka diri sebagai penyembah Tuhan, padahal itu adalah kita tidak mempunyai hubungan iman yang benar dengan Tuhan. Itu adalah hal yang sangat tragis, ya, sangat tragis. Bahkan di dalam Yesaya mengingatkan kita, ya demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kita melihat di sini dikatakan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bukan segala kelakuan jahat kami seperti kain kotor, ya. Kalau segala kelakuan jahat kami seperti kain kotor itu masih masuk akal. Tetapi kesalehan kita, ya, seperti kain kotor. Saudara sekalian, artinya apa? Tidak ada orang yang dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk masuk surga. Tidak ada seorang pun yang dapat mengandalkan kesalehannya untuk diperkenankan Allah. Jadi orang Yahudi yang disebutkan tadi, mereka menyangka diri mereka sebagai orang menyembah Tuhan, tetapi sebenarnya mereka adalah jemaah iblis. Dan Tuhan Yesus di dalam nasihatnya kepada jemaat yang ada di Smyrna, dia katakan dua hal. Yang pertama, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Nah, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, dia adalah yang mati dan yang hidup lagi, sehingga dia memberitahukan kepada jemaat, jangan takut, katanya, karena saya pernah menderita penderitaan yang sama, saya telah dibunuh, tetapi lihat aku hidup kembali. Ya, jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus mengatakan jangan takut. Bahkan diingatkan sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kita melihat di sini penjara pemerintahan Romawi dipakai oleh iblis untuk menyiksa orang-orang Kristen. Nah, kembali saya katakan, kalau seandainya hari ini ada orang yang menyiksa engkau, mungkin mereka hanya sebagai alat di tangan iblis. Mereka adalah orang yang kasihan. Mereka adalah orang yang perlu kita kasihani, kita doakan, supaya Tuhan menunjukkan kemurahan kasih-Nya kepada orang-orang yang demikian. Jangan membenci mereka. Tetapi musuh kita yang sebenarnya bukan mereka, melainkan si iblis yang memakai mereka. Ya, di sini pemerintahan Romawi dipakai untuk memenjarakan orang-orang Kristen. Tetapi sebenarnya musuh orang Kristen, musuh Allah, itu bukan pemerintah Romawi, tetapi iblis yang bekerja di belakang pemerintahan Romawi itu. Dialah yang menjadi musuh di dalam hidup kita. Ya, kita harus sangat berhati-hati terhadap si iblis ini. Nah, selain daripada nasihat jangan takut, ya di dalam kalimat selanjutnya juga dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi di satu sisi mereka dinasihati supaya jangan takut. Saudara, hari ini kita menghadapi dunia yang tidak menentu. Kita menghadapi tantangan yang tidak menentu. Bahkan kita tidak mengetahui bagaimana masa depan kekristenan. Ya. Tetapi kita tidak perlu takut. Bukan hanya tidak perlu takut, dikatakan secara positif, secara aktif dan inisiatif, kita hidup dengan setia. Setia sampai kapan? Setia sampai mati. Ya. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ini adalah satu nasihat yang sangat indah yang Tuhan ingin kita
lakukan di dalam hidup kita. Di satu sisi, kita tidak takut akan hukuman iblis, akan serangan iblis, tetapi di lain sisi kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tahu iblis usaha apa yang dapat dia lakukan juga sangat terbatas. Dalam pasal-pasal selanjutnya, kita akan melihat bagaimana iblis akan ditangkap, iblis akan dipenjarakan, ya saudara sekalian, dan kemudian dia akan dibuang ke dalam perapian yang terakhir. Nah, saudara, iblis adalah pihak yang kalah. Iblis adalah pihak yang kalah. Kita tidak perlu takut kepada mereka. Penganiayaan, sikap-sikap yang kasar daripada orang lain yang dipakai oleh si jahat, itu adalah pihak yang kalah. Kita sebenarnya adalah pihak yang menang. Dan kita harus, seperti yang dikatakan oleh Paulus, tetap memiliki sukacita di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak memungkinkan kita bersukacita. Karena sukacita kita tidak mengandalkan situasi dunia, tetapi adalah pemberian Tuhan. Dan yang terakhir di dalam pasal yang ayat yang ke-11 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, jadi Roh Kudus telah menyampaikan ini bahwa kita harus mendengarkannya. Dan apa yang dikatakan oleh Roh itu sebenarnya adalah penyampaian tentang kemenangan orang percaya. Dikatakan barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, kita lahir oleh orang tua kita, kemudian dilahirkan kembali di dalam roh dan kebenaran. Kita lahir 2 kali, kita mati 1 kali. Tetapi mereka yang tidak dilahirkan kembali oleh firman dan kebenaran, oleh Roh Kudus, mereka akan mengalami kematian 2 kali, yaitu kematian yang kekal, kematian yang kedua. Ya, jadi saudara, kita tidak akan mengalaminya. Itu adalah penghiburan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat yang ada di Smyrna, karena mereka berada di ambang kematian. Mereka berada di dalam penyiksaan luar biasa. Secara fisik mereka akan mati, tetapi kalau mereka bertahan terus di dalam Tuhan, walaupun secara fisik mereka dihukum mati, tetapi kerohanian mereka, roh mereka tidak akan mati, ya, tidak akan, bukan hanya tidak akan mati, bahkan tidak akan menderita apa-apa, ya, pada waktu terjadinya kematian yang kedua bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan sebagai umat Tuhan, walaupun di dalam dunia ada penderitaan, tetapi kita, hati kita, hidup kita tidak akan dipengaruhi oleh penderitaan, karena kita tetap berfokus kepada Tuhan, dan sumber damai sejahtera dan sukacita kita adalah Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Ya, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini, ya.